PHOE tak PHOE, kembali lagi bersama channel Judu atau Juju. Dalam bahasa Inggris berarti Jutu, dalam bahasa Indonesia berarti Judua. Nama channel diambil dari nama nenek saya, Ihau. Ihau adalah sosok pahlawan token listrik. Jika di rumahmu token listrik nit bikin kamu pusing, komen di kolom komentar, nanti saya kirim listrik gratis. Colokan HP karena casan ngagoler sing merenah orang setel film na ayeuna dan selamat menyaksikan. Nyentang. Kali-kali ke ngirim Al-Fatihah untuk nenek. Oke, pertemuan kali ini kita akan bahas film yang terinspirasi dari kisah nyata terjadi pada tahun 1995 tentang seorang pilot angkatan laut Amerika Serikat yang bernama Scott Redding ditembak jatuh di wilayah Bosnia pada saat terjadinya konflik Bosnia dengan Serbia. Seperti yang kita ketahui, konflik Serbia ini terjadi setelah runtuhnya Yugoslavia. Dan secara garis besar, film ini menceritakan tentang kisah seorang pilot angkatan laut Amerika di bawah naungan NATO yang ditembak jatuh di wilayah Bosnia. Dia harus berusaha bertahan hidup seorang diri, berjuang melarikan diri dari wilayah musuh demi bisa diselamatkan oleh kesatuannya. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Tanpa basa-basi lagi, ini dia filmnya Behind Enemy Lines. Cerita berlatar pada tahun 1995 di atas kapal induk Amerika Serikat bernama USS Carl Vinson yang sedang melakukan tugasnya di wilayah Laut Adriatik. Laut itu memisahkan semenanjung Italia dengan semenanjung Balkan. Karena saat itu mereka masih melakukan misi di bawah bendera NATO. Misi ini dilatar belakangi atas krisis perang yang terjadi antara negara Serbia dengan Bosnia selama 3 tahun terakhir, yang mengharuskan NATO ikut campur dengan urusan ini karena faktanya masyarakat Eropa mengakui kedaulatan Bosnia Herzegovina sebagai negara merdeka, dan tentunya hal itu membuat konflik semakin berkecamuk karena mengakibatkan perang etnis antara Bosnia dengan etnis Serbia Bosnia. Walaupun dengan usaha-usaha untuk dilakukan, pada akhirnya konflik ini telah merujuk pada perjanjian perdamaian setelah sebelumnya semua pihak yang terlibat menandatangani perjanjian Cincinnati. Tapi di balik rencana perundingan damai ini, pihak NATO khususnya Armada Laut Amerika Serikat terus memantau aktivitas konflik dan bersiaga penuh walaupun mereka hanya sebatas melakukan misi di atas wilayah udara Bosnia untuk mengantisipasi konflik lanjutan. Misi-misi udara itu dilakukan oleh puluhan pilot pesawat tempur yang ditugaskan di atas kapal induk, termasuk seorang pilot bernama Letnan Jeremy Stackhouse bersama tendernya seorang navigator cerdas bernama Letnan Chris Barnett. Mereka dikenal sebagai pasangan penerbang pesawat tempur yang sangat kompak dan serasi. Walaupun sebenarnya di dalam hati Burnett tak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya secara diam-diam dia ingin berniat untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya saat ini. Terlebih sepanjang karirnya di dunia militer, dia tidak pernah ditugaskan untuk melakukan pertempuran yang sesungguhnya, yang membuat dirinya merasa jenuh untuk berada di kesatuannya. Berita pengunduran dirinya akhirnya telah sampai pada atasannya yang bernama Laksamana Leslie Reigard. Sebagai komandan satuan tempur armada wilayah Laut Adriatik, dia seolah mendapatkan tekanan yang bertubi-tubi. Di saat yang bersamaan, atasannya yang bernama Laksamana Pickett sebagai komandan angkatan laut NATO juga memberikan desakan, yaitu menyuruh Laksamana Leslie untuk menghentikan aktivitasnya di wilayah Laut Adriatik dan seakan mengisyaratkan untuk berhenti menugaskan anak buahnya di wilayah konflik supaya misi perdamaian secepatnya terwujud. Laksamana Pickett juga sempat memberikan kartu nama seorang wartawan TV. Dia berharap Laksamana Leslie melibatkan wartawan dalam segala aktivitas militernya. Namun semua itu dianggapnya mustahil karena ia tidak mau informasi armadanya terekspos ke media. Atas rasa kesalnya, Laksamana Leslie langsung memanggil Letnan Burnett untuk menanyakan surat pengunduran dirinya.
Tapi alih-alih menahannya untuk tetap bergabung di Angkatan Laut, Laksamana Leslie justru menyetujui permintaan pengunduran diri dari Letnan Burnett. Dan untuk melampiaskan kekesalannya, Laksamana Leslie dengan sengaja menugaskan Burnett untuk melakukan misi terakhir yang pada saat itu bertepatan dengan liburan hari Natal. Dengan perasaan kesal, Letnan Burnett tidak menolak perintah tersebut. Dia pun langsung menemui pilotnya yaitu Stackhouse untuk melaksanakan misi terakhirnya ini. Dari atas kapal induk, mereka lepas landas tanpa adanya masalah. Seketika itu, Letnan Stackhouse melesatkan pesawat tempurnya yang berjenis F-18 Super Hornet menuju arah timur untuk melakukan misi pengintaian ke wilayah perbatasan negara Bosnia dan Serbia. Seperti dalam misi-misi pengintaian sebelumnya, mereka tidak menemukan hal yang mencurigakan apapun. Tetapi sesaat kemudian, Letnan Burnett mendapati radarnya menangkap sinyal yang tidak biasa yang terjadi di wilayah demilitarisasi antara kedua negara. Dengan polosnya, Letnan Burnett meminta sang pilot untuk menuju lokasi itu, walaupun faktanya mereka harus melanggar rute penerbangan yang sebelumnya mereka telah tetapkan. Tetapi demi keberhasilan misi pengintaian itu, akhirnya semua sepakat untuk mencoba mengambil gambar dan mengetahui apa yang terjadi di sana. Ternyata didapati ada sekelompok pasukan militer Serbia yang sedang melakukan penguburan massal. Waduh, ada apa nih? Dan diduga mayat-mayat itu merupakan warga etnis Muslim Bosnia yang dibantai secara keji. Dari sana mereka sangat bergembira karena sudah berhasil melakukan misi pengintaian dan mendapatkan informasi yang sangat penting. Tetapi ternyata kelompok pasukan itu tidak tinggal diam. Pemimpin mereka yang bernama Sasha, waduh, nama apa bumbu dapur nih? Sasha melaporkan kejadian itu kepada atasannya dan dengan segera mereka diperintahkan untuk menembak jatuh pesawat NATO tersebut menggunakan rudal tipe CZ-12 KUD. You sure about that? Reading it right? Dan seketika mereka pun terkejut mengetahui pesawat F-18 Super Hornet mereka telah dikunci menjadi target sasaran misil jarak menengah. Dengan segera, Letnan Stackhouse sebagai pilot berusaha menghindari dari kejalan misil yang terus membuntutinya. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan warning lock misil kedua yang kembali diluncurkan dalam kecepatan Mach 3 atau setara dengan 3.600 km per jam. Wadidaw! Mereka terus berusaha menghindar dari kejaran kedua misil tersebut. Letnan Stackhouse sempat menembakkan flare serta membuang tangki bahan bakar cadangan untuk bisa mengecoh misil pendeteksi panas tersebut. Walaupun pada akhirnya salah satu misil itu berhasil lolos dan mengenai ekor pesawat mereka dan menyebabkan pesawat hilang kendali hingga akhirnya mereka dijatuhkan. Di saat keadaan darurat itu, mereka berdua langsung mengaktifkan kursi pelontar. Kemudian, perlahan mereka turun menggunakan parasut. Dan ternyata saat ini mereka berdua berada di wilayah Bosnia Utara yang memang sedang dikuasai oleh pasukan garis keras Serbia. Pasukan Serbia itu langsung menuju ke tempat jatuhnya pesawat tersebut dan mereka meyakini pesawat tersebut memiliki drive penyimpanan video hasil pengintaian. Dengan segera, pemimpin tertinggi mereka yang bernama Lokar memerintahkan anak buahnya untuk membawa bangkai pesawat tersebut supaya bisa menemukan drive penyimpanan videonya. Kemudian Lokar dan Sasha langsung mengerahkan pasukannya untuk memburu pilot pesawat tempur itu.
yang saat ini diyakini mendarat di sebuah pegunungan Misiovic yang berada di Bosnia Utara. Di lain scan diperlihatkan ternyata Burnett dan Stackhouse berhasil mendarat dengan selamat, walaupun Stackhouse mengalami patah tulang kaki akibat benturan keras saat pendaratan. Informasi kejadian itu kini telah sampai pada Laksamana Leslie yang saat itu sedang merayakan perayaan liburan Natal. Dengan segera dia bersigap untuk menindaklanjuti situasi ini, karena ia harus bertanggung jawab serta merasa bersalah atas perintah ambisius yang sebetulnya tak perlu dia lakukan. Saat itu Stackhouse dan Burnett menyadari bahwa mereka kini berada di wilayah yang dikuasai oleh pihak musuh. Dengan segera, Stackhouse meminta Burnett untuk naik ke atas bukit untuk mencari sinyal gelombang radio supaya mereka dapat berkomunikasi dengan petugas di kapal induk. Tapi sesaat kemudian, tiba-tiba Stackhouse dikejutkan saat dia melihat ratusan pasukan Serbia terus mendekat dan mengepungnya. Hal itu membuat Burnett yang berada di kaki bukit merasa tercengang saat ia melihat sahabatnya diintimidasi oleh musuh. Lockhart sempat menanyakan tentang misi penerbangannya ke wilayah itu, walaupun Stackhouse tidak pernah memberikan informasi apa-apa dan hanya memberitahukan bahwa ia hanya terbang sendirian, seakan menyembunyikan Burnett yang sebenarnya berada di atas bukit. Atas alasan itu pula, Lockhart memutuskan untuk mengeksekusi pilot Amerika tersebut. Karena sebelumnya ia telah menyusun skenario untuk membangun fitnah bahwa semua tindakan ini dilakukan oleh pihak pemberontak separatis Bosnia yang pro-Serbia. Dengan kejinya, Stackhouse akhirnya dinet dengan cara ditembak di kepalanya. Hal itu membuat Burnett berteriak karena refleks dan tak sadar ia telah memberitahukan keberadaannya kepada musuh. Singkat cerita, Burnett berhasil meloloskan diri dan saat ini dia berada di sebuah puncak bukit tertinggi. Di sana ia berusaha menghubungi pusat informasi di kapal induk dan menginformasikan kejadian mengerikan ini kepada Laksamana Leslie. Kematian Letnan Stackhouse ternyata membuat Laksamana Leslie semakin merasa bersalah. Ia kemudian langsung merencanakan misi penjemputan demi menyelamatkan Letnan Burnett. Dan saat itu koordinatnya ditentukan di sebuah hutan belantara yang berada di kawasan demilitarisasi. Tanpa buang-buang waktu lagi, Burnett segera bergegas untuk pergi menuju koordinat titik penjemputan. Sementara itu, di sisi lain pasukan Serbia mulai melakukan penyisiran yang menyeluruh di seluruh kawasan hutan yang juga menjadi jalur pelarian Burnett. Mereka melacak setiap jengkal hutan demi bisa membunuh pilot Amerika yang saat ini menjadi saksi hidup kekejaman mereka dan akan menyeret semua pihak yang terlibat untuk diadili sebagai penjahat perang. Di saat itu pula, Sasha sebagai kaki tangan Lockhart juga terus melakukan pemburuan dengan memakai metode sniper yang bisa membunuh Burnett dari jarak yang sangat jauh. Hingga saat itu pula ia berhasil menemukan Burnett yang sedang beristirahat di tepi danau. Ketika Burnett sedang beristirahat di sana dan sedang menenggak minumannya, tiba-tiba sebagai seorang pilot angkatan laut, tentunya Burnett dibekali dengan ilmu dan latihan-latihan yang pernah ia jalani. Pada saat itu, ia berhasil selamat dari bidikan sniper musuh. Lalu dengan senyap, dia melarikan diri ke dalam hutan untuk menuju titik penjemputan yang telah direncanakan sebelumnya. Walaupun sebenarnya di tempat lain di atas kapal induk Amerika di wilayah perairan Adriatik, rencana penjemputan itu diketahui oleh Laksamana PQ. Sebagai penanggung jawab tinggi armada laut NATO, dengan tegas dia mengutuk rencana Laksamana Leslie yang meminta bantuan pasukan marinir untuk melakukan misi penjemputan kepada Letnan Burnett. Dengan alasan hal itu dapat merusak rencana perdamaian antara Bosnia dan Serbia.
Laksamana Leslie kini merasakan dilema, terlebih saat Laksamana PQ mengancam akan melepas jabatannya jika ia bersikeras melakukan misi penjemputan ini. Tapi di sisi lain, ia merasa berdosa kepada Burnett sebagai anak buahnya yang sebelumnya akan dijanjikan untuk dijemput. Burnett kembali menghubungi kapal induk dan memberitahukan bahwa saat ini ia telah berhasil sampai di titik penjemputan yang telah direncanakan oleh Laksamana Leslie. Namun dengan berhati-hati Laksamana Leslie harus berbohong padanya karena memang penjemputan itu tidak diizinkan oleh Laksamana PQ. Maka untuk itu Laksamana Leslie kembali memberikan titik koordinat baru yang berada di wilayah zona aman di luar wilayah demilitarisasi yang ternyata berada jauh berpuluh-puluh kilometer jauhnya dari tempat Burnett saat ini. Dan Burnett merasa ini semua adalah mustahil. Perasaan kesal membuat Burnett memutuskan komunikasi itu secara sepihak. Terlebih, ia saat itu melihat pasukan Serbia yang sedang melakukan pelacakan di sekitar hutan itu. Kemudian Burnett langsung melarikan diri mengikuti langkah kakinya. Dan saat yang sama, Laksamana Leslie meminta bawahannya untuk bisa melacak posisi keberadaan Burnett. Bahkan, ia meminta pencitraan satelit untuk mendapatkan visualisasi yang real time. Untuk itu mereka meminta bantuan SCIF atau Sensitive Compartment Information Facility yang berada di USS Carl Vinson. Yaitu sebuah ruangan rahasia yang di dalamnya digunakan untuk memproses jenis informasi sensitif dari informasi rahasia, yang mana pada saat itu mereka melakukan aksi ilegal dengan cara meretas sebuah satelit yang bernama Northrop Grumman yang sedang melintas di atas kawasan Eropa. Dari sana mereka berhasil mendapatkan pencitraan jarak jauh dengan menggunakan sensor panas manusia, di mana saat itu Burnett sedang berlari di dalam rimbunnya hutan. Karena dia sedang dikejar oleh kelompok orang yang ternyata itu adalah pasukan Serbia. Tapi di saat yang sama pencitraan satelit itu menunjukkan Burnett seketika terbaring di atas tanah dan tak bergerak sama sekali. Hingga semuanya mengira bahwa Burnett berhasil ditembak dan dilumpuhkan oleh musuh. Walaupun faktanya saat itu Burnett sedang bersembunyi di bawah tumpukan mayat etnis Muslim Bosnia yang tak sempat dikubur secara massal karena sebelumnya aksi genosida itu telah menghabisi mereka secara keji. Dalam situasi itu, untungnya Burnett kembali berhasil meloloskan diri dari kematian. Walaupun di saat yang sama pihak SCIF kehilangan sinyal dan tak pernah bisa mengetahui nasib Burnett selanjutnya. Hingga dari sana Burnett kembali berlari ke arah barat dengan jarak puluhan kilometer demi bisa mencapai titik penjemputan yang dijanjikan kedua kalinya. Keesokan lainnya, Laksamana Leslie benar-benar berada dalam puncak dilema. Dia terus ditekan oleh seorang master chef bernama O'Malley yang seakan menekan Leslie untuk bertindak demi menyelamatkan anak buahnya. Kemudian dia langsung teringat sesuatu tentang kartu nama seorang wartawan yang pernah diberikan oleh Laksamana PQ. Dan akhirnya Laksamana Leslie memutuskan untuk mengekspos kejadian ini untuk disiarkan ke seluruh dunia. Hal itu berhasil membuat Laksamana PQ malu setengah mati karena masyarakat dunia khususnya warga Amerika menilai Laksamana PQ tak mampu membantu melakukan penyelamatan untuk hanya satu orang prajurit Amerika. Sementara itu di tempat lain, Burnett saat ini masih terus berusaha mencari jalur pelarian alternatif supaya bisa sampai ke titik penjemputan yang entah masih ada di mana. Tak jarang ia bertemu dengan para pengungsi etnis Muslim Bosnia yang hidup memprihatinkan. Bahkan mereka rela tinggal di area berbahaya di mana mereka terkepung oleh ranjau darat pasukan Serbia.
Hingga kemudian setelah beberapa kilometer dia terus berjalan, akhirnya Letnan Burnett menemukan jalan yang kemungkinan bisa membawanya ke kota selanjutnya. Dan di saat yang sama pula ia berusaha meminta bantuan kepada siapapun yang melintas untuk bisa membawanya pergi dari jalur kota itu. Tiba-tiba dia bertemu dengan pemilik mobil pick-up yang secara kebetulan akan menuju ke kota Hajj. Tanpa ragu dia pun ikut bersama mobil itu, dan di sana terdapat para pemberontak Muslim yang mendukung kemerdekaan Bosnia Herzegovina. Terlihat seorang pemuda bernama Babik Bonjour yang ternyata mereka semua sengaja pergi ke kota Hajj untuk melakukan pertahanan atas serangan-serangan susulan yang dilakukan oleh kelompok lokal. Hingga saat setelah sampai di kota itu, tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok pasukan Serbia yang saat itu telah mengepung kota itu. Pertempuran tak bisa dihindarkan, bahkan Burnett terpaksa terjebak ke dalam peperangan karena selama ini Sasha berhasil melacak pergerakan Burnett yang akan tiba di kota itu. Tapi kemudian dengan cerdiknya, Burnett berniat melakukan sebuah strategi, yaitu seolah-olah membuat dirinya telah mati dengan cara menggantikan seragamnya dengan pasukan pemberontak yang telah gugur. Sementara itu di tempat lain, Laksamana Pikyu memutuskan untuk melibatkan diri dalam misi penyelamatan itu. Tapi faktanya, ia memutuskan untuk mengikut sertakan pasukan Prancis yang akan menjadi pemimpin dalam misi ini. Hal itu membuat seorang kapten dari satuan marinir yang bernama Glenn merasa tersinggung karena keberadaan mereka seakan diremehkan oleh laksamananya sendiri. Tapi demi kebaikan bersama, akhirnya dia mencoba mengalah dan mereka pun berangkat menggunakan helikopter. Kembali pada Skin Burnett yang saat itu berhasil menyamar dan melarikan diri dari kepungan pasukan Serbia. Kemudian melanjutkan pelariannya untuk masuk ke dalam hutan, dan di saat yang sama dia kembali bertemu dengan Babik. Mereka terus berlari ke arah barat untuk bisa melewati wilayah perbatasan demilitarisasi. Tapi ternyata di tempat lain, lokal yang merasa geram atas aksi tipuan itu telah merencanakan sesuatu, yaitu mengumumkan kepada media bahwa kelompoknya berhasil menemukan mayat pasukan Amerika yang telah dipoles dengan sebuah fitnah. Sontak berita itu segera menyebar ke seluruh penjuru dunia, dan di saat yang sama informasi itu juga sampai ke pusat informasi armada laut NATO. Sehingga atas situasi itu Laksamana Pikyu menyarankan kepada Laksamana Leslie untuk membatalkan misi penjemputan yang saat ini sedang dilakukannya. Padahal di waktu yang sama, tim penjemput yang dipimpin oleh pasukan Prancis itu juga sebenarnya sudah hampir sampai ke titik penjemputan yang telah dijanjikan kepada Burnett. Hingga saat mereka berada di sebuah lahan terbuka, di sana itulah Burnett melihat helikopter tim penjemputnya berbalik arah dan pergi dari tempat itu. Dengan perasaan frustasi dia seakan menyerah dan meminta Bobik untuk pergi meninggalkannya. Tapi otaknya kembali dituntut untuk harus berpikir saat dia melihat patung Maria di atas bukit. Dan diyakini menjadi tempat jatuhnya kursi pelontar yang dilengkapi dengan alat pemancar sinyal frekuensi suar. Tanpa membuang waktu lagi dia langsung bergegas mendaki bukit itu, dan harapannya seakan kembali memberikan rasa semangat untuk berjuang hidup supaya dia bisa memberikan tanda sinyal bahwa sebenarnya dia masih hidup, dan rekan-rekannya bersedia menjemputnya di titik penjemputan tersebut. Sedangkan di tempat lain, Sasha dituntut untuk bisa membunuh Burnett dengan cara apapun.
dia ditemani oleh ajudan lokal yang bernama Basda, karena di saat yang sama pihak mereka juga berhasil mendeteksi sinyal suar yang kembali diaktifkan oleh Burnett di atas bukit itu. Walaupun dalam perjalanannya Sasha berniat untuk membunuh Basda yang selama ini dianggap sebagai rival dalam kesatuannya dengan cara membawanya ke ladang ranjau yang tak pernah diketahui oleh Basda, hingga tiba-tiba dia menginjak salah satu ranjau darat yang cepat atau lambat akan membunuhnya. Situasi yang lebih dramatis terjadi di atas kapal induk Carl Vinson karena saat itu Laksamana Leslie mendapat informasi tentang aktifnya sinyal suar yang diyakini dilakukan oleh Burnett. Walaupun saat itu dia tak pernah diberikan izin oleh atasannya untuk melakukan misi apapun. Tapi Laksamana Leslie rela mempertaruhkan jabatannya demi memastikan bahwa anak buahnya masih hidup dan benar-benar sedang membutuhkan pertolongannya. Didampingi pasukan marinir, akhirnya mereka berangkat dengan menggunakan 3 buah helikopter. Tanpa membuang waktu, rombongan mereka melesat ke arah timur untuk menuju titik lokasi sinyal suar yang telah dipancarkan. Sementara itu, di sisi lain terlihat Sasha telah berhasil mendaki bukit itu. Dia terus saja membidik apapun yang berada di balik kursi pesawat itu dengan menggunakan teleskop dari senapan laras panjangnya. Tapi tiba-tiba terkejut saat mendapati tak seorang pun berada di sana karena Letnan Burnett telah mempersiapkan taktik jebakan itu. Akhirnya Sasha berhasil dibunuh dengan cara yang sangat brutal, walaupun itu bukan menjadi akhir dari bahaya karena sesaat kemudian Burnett mendengar suara gemuruh serta teriakan-teriakan yang terus menghampirinya, dan ternyata mereka adalah pasukan Lokar yang memutuskan untuk menyerang Burnett serta menyambut kedatangan tim penjemput pasukan Amerika yang diyakini akan tiba di sana. Kemudian Laksamana Leslie beserta pasukannya berhasil sampai ke titik lokasi itu, di mana saat itu Burnett sedang diserang habis-habisan oleh pasukan musuh, hingga situasi itu terpaksa membuat mereka masuk ke dalam situasi pertempuran. Situasi semakin kacau saat Leslie memerintahkan Burnett untuk melompat naik ke helikopter. Namun, di tengah gempuran serangan musuh, saat kemudian Burnett seakan menolak untuk menaiki helikopter tersebut karena ternyata ia sedang berusaha mengambil drive yang berisi bukti rekaman pembantaian massal. Itu yang selama ini menyebabkan pihak Serbia merasa terancam. Hingga setelah sekian lama berusaha, akhirnya Glenn berinisiatif untuk melakukan aksi penyelamatan yang cukup dramatis, di mana Glenn berusaha menggantung pada seutas tali demi bisa menangkap Burnett yang hanya punya satu kesempatan untuk bisa selamat. Hingga akhirnya mereka berhasil menyelamatkan Burnett yang selama 2 hari berjuang untuk bisa bertahan hidup dan berhasil meloloskan diri dari wilayah kekuasaan serta kepungan musuh. Di saat yang sama, Laksamana Leslie seakan bahagia karena telah menunaikan kewajiban serta menebus kesalahannya kepada Burnett. Walaupun setelah kejadian itu diceritakan bahwa Laksamana Leslie mendapat mutasi jabatan, dia diberhentikan dari komandan kesatuan tim tempur angkatan laut dan dipindahkan menjadi petugas administrasi. Sementara itu, Letnan Burnett membatalkan pengunduran dirinya dan memutuskan untuk tetap menjadi bagian di angkatan laut. Dia berhasil membawa bukti rekaman penguburan massal etnis Muslim Bosnia yang membuat pihak-pihak terkait Serbia harus bertanggung jawab dan dijatuhi hukuman sebagai penjahat perang. Hingga dengan ini pula film ini akhirnya selesai. Sungguh ending yang sangat-sangat menegangkan.